Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Nashwa. Semoga sobat dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya di dunia dan di akhirat. Amin. Sebelum kita mulai ceritanya, bantu channel kami dengan like dan share. Semoga dengan menulis amin di kolom komentar, segala doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dikabulkan. Gunakan headset dan penjamkan mata sobat, kita akan mulai ceritanya. Noviati Sari duduk terdiam di mejanya, menatap email yang baru saja diterimanya. Hati rasanya hancur. Perusahaan tempatnya bekerja selama 23 tahun, PT Tekstil, mengumumkan PHK massal tanpa pemberitahuan sebelumnya. Tak ada kata-kata pembukaan atau penjelasan panjang dalam surat itu, hanya pernyataan singkat yang menyatakan bahwa perusahaan sedang menghadapi krisis dan terpaksa merumahkan sebagian besar karyawan. Noviati menghela napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ia ingat, divisi tempatnya bekerja sudah merencanakan pekerjaan hingga Juni 2025. Semuanya tampak berjalan normal. Namun, realitas ini datang dengan cepat, menghancurkan segalanya dalam sekejap. Ibu Noviati, ada kabar buruk, kata seorang rekan kerjanya Budi, yang datang tergesa-gesa ke mejanya. PT Tekstil mengumumkan PHK massal. Saya baru saja mendengar. Semua pegawai di divisi kita terimbas. Noviati mengangguk pelan, mencoba menerima kenyataan yang sulit ini. Ia tidak bisa mengerti bagaimana perusahaan sebesar ini bisa tiba-tiba terjerat dalam masalah keuangan. Padahal, mereka sudah bekerja keras selama bertahun-tahun. Kami sudah bekerja keras, Budi. 23 tahun, aku bekerja di sini, kata Noviati. Suaranya bergetar meski ia berusaha keras menahan air mata. Ini bukan cara yang seharusnya dilakukan. Budi hanya bisa diam, tidak tahu harus berkata apa. Noviati menatap layar komputer di depannya, mencoba mencari solusi, namun semua tampak sia-sia. Tak lama Andi, suaminya, menelepon. Noviati tahu, ini saat yang sulit untuk memberitahu berita buruk. Ada apa, Bu? Suara ibu terdengar lelah, tanya Andi. Khawatir. PT Tekstil mengumumkan PHK massal. Aku terkena dampaknya, Andi. Kita harus siap menghadapi kenyataan ini, jawab Noviati. Suaranya semakin berat. Andi terdiam sejenak, mencoba menyerap berita yang baru saja diterimanya. Kita akan hadapi ini bersama, Ibu. Jangan khawatir. Kita harus tetap tenang. Percakapan singkat itu mengingatkan Noviati pada kenyataan pahit yang harus mereka hadapi. Namun, meskipun hatinya terasa berat, ia tahu mereka harus terus berjalan maju. Kabar PHK yang diterima Noviati datang begitu mendalam, terlebih lagi di awal bulan Ramadan. Saat orang lain sibuk mempersiapkan diri untuk menjalani puasa, Noviati dan Andi justru dikejutkan oleh kenyataan pahit yang menghantam hidup mereka. Semua persiapan mental untuk menyambut bulan suci, itu tiba-tiba terasa sia-sia. Saat Noviati pulang ke rumah, wajahnya pucat. Andi yang sedang menyiapkan makanan sahur, untuk mereka berdua melihat ekspresi istrinya yang berbeda dari biasanya. Apa Ibu? Kok mukanya pucat gitu? Tanya Andi, khawatir. PT Tekstil mengumumkan PHK massal. Aku terkena dampaknya, jawab Noviati. Suaranya terdengar hampa. Ia berusaha tegar, tetapi tak bisa menutupi kekecewaannya. Andi mematung sejenak, seolah mencerna informasi yang baru saja diterimanya. Kita akan hadapi ini, Ibu. Jangan khawatir. Sekarang kita hanya perlu fokus pada keluarga dan ibadah puasa. Noviati mengangguk, meskipun hatinya masih terasa sangat berat. Ramadan, yang seharusnya menjadi waktu penuh berkah, kini terasa seperti cobaan yang sangat berat. Ia merasa dunia mereka tiba-tiba terbalik. Bagaimana kita akan bertahan, Andi? Noviati akhirnya bertanya, mata mulai berkaca-kaca. Aku khawatir dengan masa depan kita. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Andi meraih tangan Noviati, mencoba menenangkan istrinya. Jangan pikirkan dulu yang belum terjadi. Kita akan jalanin ini pelan-pelan. Ramadan ini akan menguatkan kita. Di tengah perasaan cemas, keduanya duduk bersama, menenangkan pikiran, dan berusaha untuk tetap berpegang pada keyakinan mereka.
Mereka berdoa agar diberi ketenangan hati dan jalan keluar dari cobaan ini. Namun, di dalam hati Noviati, rasa takut dan cemas terus menggema. Bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan keluarga, apalagi dengan Dinda yang masih melanjutkan pendidikan di pondok pesantren? Meskipun mereka berusaha menenangkan diri, situasi yang mereka hadapi terasa semakin berat seiring berjalannya waktu. Ramadan kali ini berbeda. Bukan lagi hanya soal menahan lapar dan dahaga, tetapi lebih tentang menahan kegelisahan, berharap ada secercah harapan yang muncul di tengah kegelapan. Malam hari, setelah selesai menjalani ibadah tarawih di masjid, Noviati dan Andi duduk di ruang tamu rumah mereka. Meski suasana tenang, kecemasan masih menggelayuti pikiran mereka. Mereka tahu, tidak ada yang bisa mereka lakukan sekarang kecuali berusaha menerima kenyataan dan merencanakan langkah-langkah berikutnya. "Pak, kita harus mulai pikirin langkah selanjutnya," kata Noviati, memecah keheningan. Tapi rasanya semuanya belum jelas. Keuangan kita, Dinda, masa depan kita, semuanya kacau. Andi menatap istrinya dengan penuh perhatian. "Kita harus kuat, Ibu. Ini ujian. Memang masa depan kita jadi kabur sekarang, tapi kita tidak bisa berlarut-larut dalam ketidakpastian. Kita harus tentukan langkah satu persatu." Noviati mengangguk pelan, mencoba meresapi kata-kata suaminya. Mereka sudah memulai rencana keuangan untuk masa depan. Namun dengan PHK mendadak ini, semua seakan runtuh begitu saja. "Dinda, aku khawatir kalau aku tidak bisa melanjutkan pendidikan dia di pondok pesantren, Pak. Itu sudah 5 tahun dia di sana. Itu tanggung jawab kita." Andi menghela napas. "Iya, saya paham. Tapi kita harus realistis, Bu. Saat ini kita tak punya pilihan lain. Kalau kita teruskan Dinda di sana, bagaimana dengan kebutuhan kita sendiri? Jangan sampai dia merasa kecewa. Tapi aku juga nggak mau masa depan kita lebih buruk karena tidak bisa mengelola keuangan dengan baik." Noviati berkata dengan suara pelan, mulai merasakan beban berat itu di hatinya. Andi menatap istrinya dengan penuh pengertian. "Kita akan bicara baik-baik dengan Dinda. Jelaskan situasinya. Lagi pula, dia sudah cukup dewasa untuk memahami ini. Yang terpenting, kita pastikan Dinda tahu bahwa ini bukan berarti kita tidak peduli padanya." Mereka berdua saling memandang, merasa berat untuk membuat keputusan ini. Namun, di dalam hati mereka tahu, keputusan ini harus diambil demi kelangsungan hidup mereka sendiri. "Jadi kita akan bawa Dinda pulang, sementara keadaan belum kondusif, Pak?" tanya Noviati dengan ragu. Andi menunduk berpikir sejenak. "Iya, Bu. Sementara ini, kita harus prioritaskan kestabilan finansial kita dulu. Kalau sudah ada kepastian, kita bisa lanjutkan kembali rencana Dinda di pesantren." Malam itu, mereka berdua memutuskan untuk membawa Dinda pulang dari pondok pesantren. Keputusan ini bukanlah hal yang mudah, tetapi mereka merasa itu adalah pilihan terbaik untuk saat ini. Mereka juga sepakat untuk berbicara dengan Dinda, menjelaskan situasi dengan jujur, agar anak mereka tahu bahwa ini semua demi kebaikan bersama. Meskipun langkah ini terasa berat, mereka tahu bahwa di tengah ketidakpastian ini, satu hal yang masih bisa mereka pegang adalah keluarga. Mereka harus kuat bersama, saling mendukung, dan melewati ujian hidup ini dengan penuh kesabaran dan ikhtiar. Setelah percakapan malam itu, Noviati dan Andi semakin mantap untuk membuat keputusan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Meski keputusan itu berat, mereka tahu tidak ada jalan lain yang lebih baik untuk menjaga kestabilan keuangan keluarga dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini. Keesokan harinya, Noviati duduk bersama Andi, menatap layar ponselnya yang menampilkan foto Dinda, anak tunggal mereka, yang sedang tersenyum ceria di pondok pesantren. Sejak pertama kali Dinda memasuki pesantren itu 5 tahun lalu, mereka berdua selalu merasa bangga dengan prestasi dan keteguhan hati anak mereka. Namun, saat ini, keadaan memaksa mereka untuk menghadapi kenyataan pahit. Andi yang duduk di samping Noviati, menatap istrinya dengan penuh empati. "Kita harus bicara dengan Dinda, Bu. Ini bukan keputusan yang mudah, tapi kita harus jujur pada dia." Noviati mengangguk pelan. "Aku nggak bisa bayangin wajahnya nanti, Pak. Dinda sudah lama sekali di sana.
Tapi aku juga nggak mau hidup kita terjerumus lebih dalam hanya karena pendidikan dia. Andi meraih tangan Noviati. Ini bukan berarti kita berhenti peduli padanya, Bu. Tapi kita harus memastikan masa depan kita tetap terjaga. Kalau kita teruskan Dinda di sana, dan kemudian kita semakin kesulitan, itu akan jauh lebih sulit buat dia dan kita. Ya, kamu benar, Noviati menjawab, suara pelan namun penuh tekad. Ini keputusan berat, tapi aku nggak bisa teruskan kalau kita nggak punya dana yang cukup. Nanti, begitu keadaan kita lebih stabil, kita bawa Dinda kembali. Mereka berdua tahu bahwa keputusan ini tak hanya akan mempengaruhi mereka, tetapi juga Dinda. Mereka harus segera memberi kabar kepada pesantren, serta menjelaskan situasi kepada anak mereka, yang tentu saja akan merasa terkejut dan kecewa. Siang itu mereka menghubungi pihak pondok pesantren, meminta waktu untuk bertemu. Setelah mendapatkan jadwal, mereka berdua berangkat ke pesantren dengan hati yang berat. Sepanjang perjalanan, Noviati hanya bisa berdoa agar keputusan ini dapat diterima dengan lapang dada oleh Dinda. Sesampainya di pesantren, mereka bertemu dengan pengurus pesantren untuk menjelaskan situasi mereka. Pengurus pesantren pun terkejut, bahkan sempat menyampaikan rasa keberatannya, mengingat Dinda sudah hampir memasuki tahun terakhir di sana. Namun, mereka mengerti bahwa situasi keluarga Noviati memang sedang sulit. Ini keputusan yang sangat sulit, Ibu Noviati, Pak Andi, kata salah satu pengurus pesantren, Pak Haris. Kami sudah melihat bagaimana Dinda berkembang selama ini. Kami juga tahu betapa besarnya perhatian orang tua terhadap pendidikan dia. Namun, kami memahami situasi ini. Jika perlu waktu untuk menenangkan keuangan keluarga, kami akan bantu. Setelah berbicara panjang lebar dengan pengurus, mereka akhirnya sepakat untuk memulangkan Dinda sementara waktu, dengan harapan bahwa keuangan keluarga akan lebih baik di masa depan. Sepulang dari pesantren, Noviati merasa hati ini begitu berat. Namun ia tahu, apapun yang terjadi, keluarga adalah yang utama. Ketika mereka tiba di rumah, Noviati mengajak Dinda berbicara, memberikan penjelasan dengan sejujur-jujurnya. Dinda, ada yang harus ibu dan ayah sampaikan, kata Noviati, menatap wajah anaknya yang tampak penasaran. Dinda duduk di depan mereka, menunggu penjelasan. Kami memutuskan untuk memulangkan kamu sementara waktu, Bu. Kami tidak ingin kamu merasa kecewa, tapi keadaan keuangan keluarga sedang tidak stabil. Ayah dan ibu harus bisa memastikan bahwa kita semua tetap bisa bertahan. Dinda terdiam sejenak. Wajahnya berubah muram, namun ia hanya mengangguk perlahan, mencoba menerima kenyataan tersebut. Aku paham, Bu, Ayah. Kalau itu yang terbaik, aku nggak masalah, jawab Dinda, suara lembut namun ada kesedihan di dalamnya. Noviati memeluk Dinda erat-erat. Kami janji, ini hanya sementara. Setelah keadaan kami lebih baik, kamu bisa kembali ke pesantren. Dinda hanya tersenyum kecil, meskipun matanya tampak berkaca-kaca. Dalam hati Noviati, ia berjanji akan membuat semuanya baik-baik saja untuk Dinda, meskipun itu harus dimulai dengan langkah yang sulit. Pagi itu, setelah sarapan bersama, Noviati dan Andi duduk berhadapan dengan Dinda di ruang tamu. Suasana tegang. Dinda, yang biasanya ceria, tampak lebih pendiam dari biasanya. Noviati bisa merasakan bahwa anaknya sudah mulai merasakan ada yang berbeda, meski ia belum tahu apa yang sedang terjadi. Noviati menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri sebelum mengutarakan keputusan yang sudah mereka buat. Andi menatap Dinda dengan tatapan lembut, menunggu Noviati memulai percakapan. Dinda, ayah dan ibu ingin bicara tentang sesuatu yang penting, kata Noviati. Suaranya sedikit bergetar meskipun ia berusaha tetap tegas. Kami tahu kamu sedang fokus dengan pendidikanmu di pesantren, dan ayah dan ibu sangat bangga dengan semua yang sudah kamu capai. Tapi saat ini, keadaan keluarga sedang sulit. Dinda menatap orang tuanya dengan bingung, belum sepenuhnya mengerti apa yang sedang disampaikan. Apa maksudnya, Bu? Tanya Dinda dengan suara pelan. Andi mengangguk, ikut menambah penjelasan. Dinda, kami tidak bisa membiayaimu di pesantren sekarang. Keuangan kami sedang tidak stabil setelah PHK ini, dan kami harus berfokus pada kebutuhan hidup sehari-hari terlebih dahulu.
Dinda terdiam sesaat. Wajahnya mulai berubah, mata itu tampak sedikit berkaca-kaca. Ia jelas terkejut dengan keputusan orang tuanya. Selama ini, ia sudah begitu terbiasa dengan kehidupan di pesantren, merasa nyaman dengan teman-temannya dan rutinitas belajarnya. Kini, ia merasa ada sebuah kehampaan yang begitu mendalam. Tapi, meski begitu, Dinda mencoba untuk memahami situasi yang sedang dihadapi keluarganya. Aku paham, Bu, Ayah, jawabnya perlahan, meski suara itu masih sedikit terbata. Tapi, kenapa sekarang? Kenapa harus pulang sekarang? Noviati merasa hatinya tercabik mendengar pertanyaan itu. Tetapi ia tahu ini adalah pilihan yang tidak mudah bagi Dinda. Kami harus memastikan keuangan kita kembali stabil, Nak. Ini bukan keputusan yang mudah buat ibu dan ayah, tapi kita yakin ini yang terbaik untuk sementara waktu. Kami akan tetap berusaha agar keadaan kita bisa pulih, dan setelah itu kamu bisa melanjutkan pendidikanmu lagi. Dinda menunduk, memegang erat lengan kursi tempat duduknya. Ia berusaha menahan air mata yang mulai menggenang, namun akhirnya satu tetes air mata jatuh juga. Aku nggak mau bikin ibu dan ayah susah. Tapi, aku juga nggak tahu bagaimana rasanya nanti di rumah. Aku sudah lama di pesantren, Bu. Noviati berdiri dan mendekati Dinda, memeluknya erat. Kami tahu ini berat untuk kamu, Dinda. Tapi ini hanya sementara. Setelah keadaan membaik, kamu akan kembali lagi ke sana. Kami janji akan terus berjuang untuk masa depan kita semua. Dinda mengangguk dengan berat hati, meskipun ia masih merasa perasaan campur aduk di dalam dirinya. Aku nggak tahu harus merasa apa, Bu, Ayah. Tapi aku percaya kalian. Kalau ini yang terbaik, aku akan terima. Andi mengelus rambut Dinda dengan lembut. Kami minta maaf, Nak. Kami tahu kamu sangat ingin melanjutkan pendidikan di sana. Tapi kami juga ingin kamu tahu. Ini semua demi kebaikan kita bersama. Dinda hanya mengangguk. Tak bisa lagi menyembunyikan perasaannya yang terluka. Namun, meski dengan hati yang berat, ia berusaha untuk menerima keputusan orang tuanya. Dalam hatinya, Dinda tahu bahwa keluarganya sedang berjuang keras untuk melewati masa sulit ini. Dan meski ia harus berhenti sementara dari pondok pesantren, ia percaya bahwa ini hanya langkah kecil dalam perjalanan hidupnya. Noviati menatap Dinda dengan penuh kasih. Kami akan selalu ada untukmu, Dinda. Kamu tidak sendirian dalam ini. Kita akan bersama-sama menghadapinya. Setelah percakapan itu, Dinda masih terdiam sejenak. Namun, ia berusaha menenangkan diri, menerima kenyataan yang pahit dengan penuh pengertian. Meski di dalam hatinya ia tahu, keputusan ini tidak akan pernah mudah untuk dilupakan. Setelah percakapan berat dengan Dinda, Noviati dan Andi tahu bahwa mereka harus segera bertindak untuk memulangkan anak mereka dari pesantren. Mereka berdua merasa cemas, namun tekad mereka sudah bulat. Keputusan ini bukan hanya tentang keuangan, tapi tentang menjaga kesejahteraan keluarga mereka di masa depan. Meski hatinya terasa hancur, mereka sadar bahwa ini adalah pilihan yang paling bijak dalam keadaan darurat seperti sekarang. Keesokan harinya, Noviati dan Andi menghubungi pihak pengurus pondok pesantren untuk menyampaikan keputusan mereka. Mereka mengatur pertemuan langsung, meskipun mereka sudah bisa menebak bagaimana reaksi pihak pesantren. Mengingat sudah hampir 5 tahun Dinda menempuh pendidikan di sana, keputusan ini tentu tidak mudah diterima oleh pihak pesantren. Di ruang tamu rumah, Noviati memandang Andi. Mereka pasti akan keberatan, Pak. Dinda sudah begitu dekat dengan pengurus dan teman-temannya di sana. Ini akan sangat mengecewakan bagi mereka. Andi mengangguk pelan. Iya, tapi kita tidak punya pilihan lain. Bu, kalau teruskan Dinda di sana, kita bisa semakin kesulitan. Lebih baik kita semua di rumah, bisa saling menguatkan satu sama lain. Mereka pun mempersiapkan diri untuk pertemuan itu. Pagi-pagi sekali, mereka berangkat ke pesantren dengan hati yang penuh keraguan. Noviati mengemudi mobil, sementara Andi duduk di sampingnya, diam. Perjalanan terasa jauh lebih berat dari biasanya. Tidak ada yang bisa mereka katakan untuk meredakan beban di dada mereka, hanya keheningan yang mengisi ruang mobil. Sesampainya di pesantren, mereka diterima oleh Pak Haris,
salah satu pengurus pesantren yang cukup lama mengenal keluarga mereka. Begitu melihat wajah Noviati dan Andi, Pak Haris sudah bisa menebak apa yang akan mereka bicarakan. "Silakan masuk, Bu Noviati, Pak Andi," kata Pak Haris dengan suara rendah. "Apa ada hal yang ingin dibicarakan?" Noviati duduk dengan hati-hati di kursi yang disediakan. "Pak Haris, kami datang untuk menyampaikan keputusan yang sangat berat. Kami harus memulangkan Dinda, meskipun kami tahu ini sangat sulit." Pak Haris terdiam sejenak, seolah mencerna apa yang baru saja dikatakan. Wajahnya yang penuh perhatian mulai berubah menunjukkan raut khawatir. "Kami sudah tahu keadaan keluarga ibu dan bapak, tetapi memulangkan Dinda sekarang, terlebih lagi di tengah tahun ajaran, bukanlah keputusan yang mudah. Dinda sudah hampir menyelesaikan pendidikannya di sini, dan kami sangat memperhatikan perkembangannya." Noviati menggenggam tangan Andi dengan erat. "Kami tahu, Pak Haris, ini bukan keputusan yang mudah, dan kami sangat menghargai segala hal yang telah pesantren berikan pada Dinda. Tapi saat ini, kami tidak bisa melanjutkan biaya pendidikan Dinda di sini. Kami harus berfokus pada kebutuhan hidup kami, dan kami yakin ini keputusan terbaik untuk sementara." Andi menambahkan dengan tegas, "Kami bukan tidak peduli, Pak, tapi kami harus realistis. Keadaan kami sekarang sedang tidak stabil. Kami juga tidak tahu sampai kapan kondisi ini akan berlangsung. Kami memohon pengertian." Pak Haris tampak memikirkan kata-kata mereka. Ia menghela napas dalam-dalam, kemudian berkata, "Kami memahami posisi ibu dan bapak, tapi kami sangat berat hati dengan keputusan ini. Dinda sudah hampir 5 tahun di sini, dan kami sudah sangat memperhatikan perkembangannya. Kami tidak ingin dia merasa terbuang atau gagal. Tapi, tentu saja, keputusan ada di tangan ibu dan bapak." Noviati mengangguk, meski hatinya merasa teriris. "Kami tahu ini berat bagi Dinda, Pak. Tapi kami harus melangkah maju. Kami tidak bisa teruskan beban ini. Kami berharap setelah keadaan stabil, Dinda bisa kembali ke sini." Pak Haris pun akhirnya menyetujui keputusan mereka, meskipun dengan penuh penyesalan. "Kami akan bantu proses kepulangannya secepat mungkin, tapi saya harap ibu dan bapak tidak merasa kehilangan. Dinda sudah banyak mendapatkan manfaat dari sini. Semoga semuanya bisa berjalan lancar." Setelah pertemuan itu, mereka kembali ke rumah dengan hati yang sedikit lebih tenang. Proses kepulangan Dinda akan segera dilakukan, meskipun mereka tahu keputusan ini akan meninggalkan luka, baik untuk mereka maupun untuk Dinda. Saat tiba di rumah, Dinda hanya mengangguk pelan mendengar kabar bahwa keputusannya untuk kembali ke rumah telah disetujui. "Ibu, ayah, aku nggak marah kok, aku cuma nggak siap," kata Dinda, suaranya bergetar. Noviati mendekat dan memeluk Dinda. "Kami akan selalu ada untukmu, Nak. Ini hanya sementara. Semuanya akan lebih baik nanti." Andi berdiri di samping mereka, menatap Dinda dengan penuh kasih. "Kita akan melalui ini bersama, Dinda. Kita satu keluarga, dan kita akan tetap berusaha. Jangan khawatir." Dinda pun mengangguk, meski hatinya berat. Perjalanan panjangnya di pesantren harus dihentikan sementara, dan meski ia bisa menerima keputusan orang tuanya, perasaan kehilangan itu tetap ada. Namun, di balik semua itu, ada harapan bahwa hari-hari ke depan akan membawa perubahan yang lebih baik bagi keluarga mereka. Setelah Dinda kembali ke rumah, kehidupan keluarga Noviati dan Andi berubah drastis. Keputusan memulangkan Dinda dari pesantren memang terasa berat, namun kenyataan baru mulai terasa ketika mereka semua kembali beradaptasi dengan keadaan yang serba tak pasti. Keluarga mereka yang sebelumnya lebih tenang, kini harus menghadapi perubahan besar yang penuh tantangan. Dinda, yang sebelumnya hidup terpisah di pesantren, kini kembali tinggal bersama orang tuanya di rumah yang lebih sederhana. Ia harus menyesuaikan diri dengan rutinitas baru, dan yang lebih penting, kembali merasakan kedekatan keluarga yang sudah lama tidak ia rasakan. Namun, perubahan ini tidak hanya berpengaruh pada Dinda. Seluruh keluarga harus berjuang bersama untuk menghadapinya. Hari pertama Dinda kembali, suasana di rumah cukup hening. Noviati dan Andi berusaha menjaga agar suasana tetap kondusif meski hati mereka merasa berat. Mereka tidak ingin Dinda merasa cemas atau kecewa,
meskipun mereka tahu betul perasaan putri mereka. Bagaimana hari pertama di rumah? Tanya Andi, mencoba memecah kesunyian saat makan malam. Dinda hanya mengangguk pelan menatap piringnya. Tidak banyak yang berubah, Ayah. Aku hanya merasa kehilangan teman-temanku di pesantren. Noviati meletakkan sendoknya dan menatap Dinda dengan penuh pengertian. Kami tahu, Nak. Semua ini berat. Tapi kamu harus ingat, kami akan selalu mendukungmu. Kita akan melewati ini bersama. Di malam yang sunyi, ketika Dinda sudah tidur, Noviati dan Andi berbicara lagi. Andi, kita harus benar-benar serius mengatur keuangan. Ini akan menjadi lebih sulit dari yang kita bayangkan, kata Noviati. Suaranya penuh kekhawatiran. Andi menghela napas panjang. Iya, Bu. Pengeluaran kita harus benar-benar dipotong. Saya akan mencari peluang kerja baru. Semoga ada yang cocok. Tapi kita harus realistis. Mungkin kita harus mulai mencari pekerjaan yang lebih fleksibel. Mereka berdua tahu, meskipun mereka berusaha tetap positif, kenyataan bahwa mereka berada dalam kondisi yang sangat sulit mulai merasuk ke dalam kehidupan mereka. Setiap keputusan kini harus lebih dipikirkan dengan matang. Setiap pengeluaran harus dipertimbangkan, mulai dari tagihan listrik, kebutuhan sehari-hari, hingga biaya pendidikan Dinda yang kini tidak lagi dapat dilanjutkan. Namun, di tengah segala kesulitan, Noviati dan Andi tetap berusaha menjaga semangat. Mereka mencoba mencari peluang kerja baru, baik itu dengan melamar ke berbagai perusahaan atau membuka usaha kecil-kecilan. Noviati, yang sebelumnya bekerja di PT Tekstil selama 23 tahun, mulai mencari peluang di sektor yang berbeda, meskipun sulit untuk beradaptasi dengan dunia yang baru baginya. Di rumah, mereka mengatur pengeluaran dengan cermat. Setiap harinya, Noviati dan Andi duduk bersama, menyusun anggaran dan mengidentifikasi mana yang harus dipangkas. Mereka mengurangi kebiasaan makan di luar, lebih sering memasak sendiri, dan mencari cara untuk menghemat biaya. Namun, meski mereka berusaha keras, ketegangan mulai terasa. Kadang, di malam hari, mereka berdua terdiam sejenak, memikirkan masa depan yang tak menentu. Dinda juga mulai merasakan perubahan suasana hati orang tuanya, meski mereka berusaha menyembunyikan kegelisahan mereka. Suatu hari, saat mereka duduk bersama di ruang tamu, Dinda berbicara dengan suara pelan. Ayah, Ibu, aku ingin bekerja. Aku ingin membantu kalian. Noviati dan Andi terkejut mendengar hal itu. Dinda yang masih berusia 18 tahun, baru saja kembali dari pesantren, dan sudah merasa tertekan dengan keadaan ekonomi keluarganya. Noviati langsung meraih tangan Dinda. Tidak, Nak. Kami tidak ingin kamu terbebani. Kamu baru saja pulang, dan masih banyak yang harus kamu pelajari. Andi menambahkan, tapi jika kamu benar-benar ingin membantu, kita bisa bersama-sama mencari cara. Tapi jangan terburu-buru. Kamu harus fokus pada pendidikanmu. Itu yang paling penting. Dinda mengangguk pelan, meskipun ekspresinya menunjukkan bahwa ia merasa kesulitan melihat orang tuanya berjuang. Ia tahu betul bahwa keadaan sekarang sangat jauh dari kehidupan yang mereka jalani sebelumnya. Namun, di balik rasa kehilangan dan ketidakpastian itu, ada dorongan kuat untuk mendukung keluarga yang telah mengorbankan begitu banyak untuknya. Kehidupan mereka kini dipenuhi dengan rutinitas baru yang lebih keras, namun tetap dipenuhi harapan bahwa mereka bisa melalui segala kesulitan bersama. Dalam setiap langkah kecil yang mereka ambil, ada keinginan untuk bangkit kembali, meskipun mereka tahu bahwa perjalanan ini akan sangat panjang dan penuh tantangan. Mencari pekerjaan baru tidaklah mudah. Noviati, yang telah bekerja selama 23 tahun di PT Tekstil, merasa terkejut dan terbebani dengan perubahan drastis ini. Namun, ia tahu bahwa untuk menjaga masa depan keluarganya, ia harus berjuang. Setiap hari, selepas mengurus rumah, ia menghabiskan waktu berjam-jam di depan komputer, mencari lowongan pekerjaan yang sesuai dengan pengalaman dan kemampuannya. Beberapa kali ia mengirimkan lamaran ke perusahaan tekstil lain, berharap mendapatkan peluang serupa dengan yang ia tinggalkan. Namun, persaingan semakin ketat dan usia yang mulai tidak muda lagi menjadi salah satu pertimbangan
yang membuat prosesnya terasa lebih lambat. Aku nggak bisa menyerah, aku harus terus coba, pikir Noviati, meskipun perasaan frustasi kadang datang menghampiri. Sementara itu, Andi, yang lebih berpengalaman di bidang pemasaran, memutuskan untuk mencoba membuka usaha kecil-kecilan. Ia melihat banyak peluang di sekitar mereka, meski situasi ekonomi masih sangat sulit. Andi mulai menawarkan jasa perawatan rumah, seperti membersihkan rumah atau memperbaiki perabotan yang rusak. Usaha kecil ini, meskipun tidak memberikan hasil yang langsung, memberinya kesempatan untuk mulai bergerak. Mereka berdua tahu bahwa usaha ini tidak akan membuat mereka kaya dalam sekejap, tetapi itulah satu-satunya cara untuk bertahan hidup saat ini. Setiap pagi, Andi berkeliling kampung untuk menawarkan jasanya. Noviati terkadang membantunya, meskipun ia lebih banyak fokus mencari pekerjaan tetap. Walaupun keduanya mulai merasakan kelelahan, mereka terus berusaha agar dapat bertahan hidup. Dinda, tolong bantu ibu, bawa barang-barang ini ke pasar. Aku harus mengirimkan beberapa lamaran pekerjaan, ujar Noviati suatu pagi, menyusun beberapa dokumen lamaran kerja. Dinda mengangguk, meskipun ia tahu bahwa ini bukan hal yang mudah. Ia ingin sekali membantu lebih banyak, namun ia tahu bahwa orang tuanya berusaha keras untuk membangun kembali kehidupan mereka. Meskipun terkadang merasa cemas tentang masa depan, Dinda berusaha sabar dan tetap mendukung keputusan orang tuanya. Suatu hari, Noviati mendapatkan panggilan telepon dari sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang tekstil. Mereka tertarik untuk melakukan wawancara. Hati Noviati berdebar kencang saat mendengar kabar ini. Inilah kesempatan yang sudah lama ia tunggu-tunggu. Tetapi, dia juga tahu bahwa ini hanya langkah pertama. Wawancara tersebut belum tentu berujung pada pekerjaan. Di sisi lain, Andi semakin merasa tertekan dengan usaha kecilnya yang belum menunjukkan perkembangan signifikan. Beberapa pelanggan tidak datang lagi setelah beberapa kali menggunakan jasanya. Mungkin kita harus mencari ide lain, Andi. Aku khawatir kalau usaha ini tidak cukup untuk membiayai kebutuhan kita, kata Noviati dengan raut wajah lelah. Andi tersenyum tipis, meskipun ia merasa frustasi. Kita harus terus coba, Noviati. Apalagi yang bisa kita lakukan selain berusaha? Mereka tahu, hidup tak selalu memberikan jalan mudah. Tetapi, selama mereka bisa saling mendukung, mereka akan terus maju meskipun tidak tahu pasti apa yang menanti di depan. Kini, baik Noviati dan Andi hanya bisa menunggu hasil dari upaya mereka. Usaha yang kadang terasa lambat namun penuh harapan. Malam hari, ketika mereka duduk bersama di ruang tamu yang sederhana, Noviati menghela napas dan berkata, "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi kita harus siap dengan apapun itu. Setidaknya kita tidak berhenti berusaha." Andi mengangguk pelan. Kita punya satu sama lain. Itu yang penting. Kehidupan mereka memang penuh dengan ketidakpastian, tetapi satu hal yang pasti adalah komitmen mereka untuk terus berjuang demi keluarga mereka. Keputusan Noviati dan Andi untuk memulangkan Dinda dari pondok pesantren ternyata tidak hanya menimbulkan perasaan campur aduk di keluarga mereka, tetapi juga memicu reaksi dari lingkungan sekitar. Beberapa tetangga dan teman-teman dekat mereka mulai memberikan kritik. Bagi mereka, keputusan tersebut terkesan terburu-buru, terutama karena Dinda hanya tinggal setahun lagi untuk lulus dan melanjutkan pendidikan ke universitas. Kenapa Dinda dipulangkan? Itu kan cuma setahun lagi. Sayang sekali, ujar Bu Ani, tetangga yang selalu menyempatkan diri berbincang dengan Noviati saat bertemu di depan rumah. Noviati hanya bisa tersenyum kaku mendengar komentar itu. Ia tahu bahwa banyak yang tidak mengerti mengapa keputusan itu diambil. Kami terpaksa, Bu Ani. Kondisi keuangan kami tidak memungkinkan saat ini, jawab Noviati dengan nada lembut. Namun, Bu Ani tidak puas dengan penjelasan itu. Tapi kan tinggal setahun lagi, Bu. Anak ibu itu pintar. Sayang kalau harus terhenti pendidikannya di pesantren. Nanti dia bisa ketinggalan. Komentar serupa juga datang dari teman-teman Noviati. Beberapa menyarankan agar Dinda tetap tinggal di pesantren, meskipun mereka tahu kondisi keluarga sedang sulit. Mereka berpendapat bahwa pendidikan adalah hal yang
penting dan memulangkan Dinda bisa merugikan masa depannya. Kenapa nggak coba pinjam uang dulu? Atau mungkin carikan bantuan di pesantren? Ada banyak cara loh. Ujar Maya, teman lama Noviati, yang juga pernah bekerja di PT Tekstil Noviati, menghela napas panjang. Setiap kali menghadapi komentar seperti itu, hatinya terasa semakin berat. Ia tahu bahwa banyak orang di sekitarnya hanya berusaha memberi saran, namun tak ada yang benar-benar tahu betapa sulitnya situasi yang sedang dihadapi keluarganya. Noviati merasa tidak punya pilihan lain selain memulangkan Dinda untuk sementara waktu. Maya, kami sudah pertimbangkan semuanya. Bukan soal pinjam uang atau bantuan, tapi soal bagaimana kami bisa bertahan hidup tanpa pekerjaan tetap. Kami nggak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Jadi, keputusan ini yang terbaik untuk kami, jawab Noviati dengan tegas. Namun Maya masih tampak ragu. Ya, aku ngerti sih, tapi kasihan Dinda. Dia udah lama di pesantren. Sayang kalau pendidikannya terganggu begitu saja. Setiap kali mendengar kritik seperti ini, Noviati merasa semakin tertekan. Ia merasa dilema antara berjuang demi kestabilan keuangan keluarganya dan mempertahankan pendidikan Dinda yang telah lama diusahakan. Namun, di balik semua itu, satu hal yang pasti adalah bahwa ia dan Andi hanya ingin yang terbaik untuk masa depan anak mereka, meskipun harus membuat keputusan yang sulit. Dinda sendiri, meskipun merasa kecewa, tidak pernah mengeluh. Ia tahu bahwa orang tuanya sedang berjuang keras, dan keputusan mereka mungkin lebih baik daripada memaksakan dirinya tetap di pesantren dengan biaya yang semakin memberatkan orang tuanya. Aku ngerti, Bu. Aku tahu kalian tidak mudah buat keputusan ini, kata Dinda pada suatu malam ketika mereka duduk bersama di ruang tamu. Aku tetap berusaha, meskipun harus kembali ke rumah. Noviati mengangguk, merasakan beban berat di hatinya. Kami hanya ingin kamu punya masa depan yang baik, Dinda. Ini sementara ya. Nanti kalau keadaan sudah membaik, kamu bisa melanjutkan lagi. Kendati hati Noviati penuh dengan kekhawatiran, ia tahu bahwa hidup mereka tidak bisa selalu berjalan mulus. Mereka harus menerima kenyataan dan berjuang untuk mendapatkan kembali kestabilan. Namun, kadang-kadang, kritik dan pendapat orang lain membuatnya merasa terpojok dan cemas akan masa depan. Tantangan hidup ini tidak hanya datang dari situasi finansial yang sulit, tetapi juga dari tekanan sosial yang ada di sekitar mereka. Tapi, bagaimanapun, Noviati dan Andi tahu bahwa mereka harus berjuang dan tetap bersama demi masa depan Dinda dan keluarga mereka. Suatu malam, suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Dinda, yang biasanya penuh dengan energi, duduk diam di ruang tamu. Noviati dan Andi sedang berbincang ringan tentang pekerjaan yang tengah mereka cari. Namun tiba-tiba Dinda utuskan untuk bertanya. Ibu? Ayah? Kata Dinda dengan suara pelan. Bagaimana dengan ibu dan ayah? Apa yang akan terjadi dengan kami? Pertanyaan itu menyentuh hati Noviati. Ia melihat ekspresi wajah Dinda yang penuh kecemasan. Tak hanya karena dirinya dipulangkan dari pesantren, tetapi juga karena ia tahu situasi keluarganya sedang tidak stabil. Meski sudah berusaha tetap tenang, Dinda tetap merasa ada yang tidak beres, terutama setelah melihat perubahan besar dalam hidup mereka. Noviati terdiam sejenak, merasakan beban berat yang masih menggantung di dadanya. Bagaimana ia bisa menjelaskan kepada Dinda tentang ketidakpastian yang mereka hadapi? Bagaimana ia bisa meyakinkan anaknya bahwa semuanya akan baik-baik saja, padahal ia sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi besok? Akhirnya, Noviati menatap Dinda dan berkata dengan suara lembut namun penuh keyakinan. Kamu fokus saja pada sekolah, nak. Semua akan baik-baik saja. Ibu dan ayah akan mencari jalan. Yang penting, kamu tetap semangat dan tidak perlu khawatir tentang kami. Dinda menunduk, sepertinya mencoba mencerna jawaban ibunya. Namun, Noviati bisa melihat kekhawatiran yang tak bisa disembunyikan di matanya. Sebagai ibu, Noviati merasa berat sekali melihat putrinya tertekan oleh situasi ini. Ia tahu betul betapa besar harapan Dinda terhadap pendidikan yang telah ia perjuangkan selama ini. Aku nggak mau lihat kalian terus khawatir, Bu, Ayah, Dinda berkata lirih, masih dengan ekspresi cemas. Aku akan coba yang terbaik di sekolah, tapi aku juga khawatir tentang kalian.
Noviati meraih tangan Dinda dan menggenggamnya erat. "Jangan khawatir, Nak. Ibu dan ayah akan selalu berusaha. Kami mungkin sedang melalui masa sulit, tapi itu bukan berarti kami akan menyerah. Kami akan melalui ini bersama-sama." Malam itu, meskipun hati Noviati penuh dengan rasa cemas, ia tetap berusaha memberikan keyakinan pada Dinda. Meskipun hidup tidak selalu sesuai harapan, ia ingin anaknya tetap bisa melihat sisi positif dan terus berusaha. Dinda akhirnya tersenyum tipis, meskipun ada air mata yang menggenang di pelupuk matanya. Ia tahu, meskipun orang tuanya sedang berjuang, mereka akan selalu ada untuknya. Dan ia sebagai anak akan terus mendukung mereka sekuat tenaga. Sementara itu, di dalam hati Noviati, pertanyaan Dinda menggema. Ia tahu bahwa masa depan mereka penuh dengan ketidakpastian, tetapi yang ia bisa lakukan sekarang adalah berjuang dan menjaga harapan. Ia berharap, dengan kerja keras dan kesabaran, mereka akan bisa melewati semua ini, dan Dinda akan terus maju meraih cita-citanya. Di tengah kesulitan yang menimpa, Ramadan datang sebagai waktu yang penuh berkah. Meskipun beban yang harus mereka pikul terasa berat, Noviati dan Andi memilih untuk fokus pada ibadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Mereka tahu, hanya dengan kedekatan kepadanya, mereka bisa menemukan ketenangan dalam hati dan keberanian untuk menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Setiap malam setelah berbuka puasa, mereka duduk bersama di ruang tamu yang sederhana, dengan lampu yang redup dan suasana yang tenang. Waktu itu terasa seperti waktu yang pas untuk merenung dan berdoa. Mereka berdua menganggap ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri dan berharap agar diberikan jalan keluar dari semua masalah yang mereka hadapi. Semoga Tuhan memberikan jalan keluar ya, Andi. Kita sudah berusaha, tapi aku merasa sesuatunya terasa begitu gelap. Ujar Noviati dengan suara yang pelan. Ia merasa tertekan, tetapi berusaha menyampaikan rasa harapannya agar bisa menguatkan suaminya. Andi mengangguk, mencoba untuk tetap tegar meskipun hatinya juga diliputi kecemasan yang sama. Kita harus yakin, Vi. Kalau ini cobaan, pasti ada hikmahnya. Tuhan pasti akan memberikan jalan kalau kita terus berusaha dan tetap beriman. Setiap kali berbicara seperti itu, meskipun tak bisa menghapus kekhawatiran yang mereka rasakan, kata-kata itu sedikit banyak memberikan rasa lega. Dalam kebisuan malam, hanya doa dan harapan yang mereka andalkan untuk menguatkan diri. Mereka sering berdoa bersama, memohon agar Tuhan memberikan mereka kekuatan untuk melewati masa sulit ini dan menunjukkan arah yang benar. Ramadan yang penuh berkah ini juga membuat mereka semakin menghargai keluarga mereka. Mereka menyadari bahwa kebersamaan di tengah cobaan adalah salah satu anugerah yang tak ternilai. Meskipun situasi finansial mereka sedang terguncang, mereka tetap bersyukur karena memiliki satu sama lain. Noviati dan Andi juga berusaha menjaga semangat Dinda, meskipun tidak selalu mudah. Setiap kali berbuka puasa, mereka meluangkan waktu untuk duduk bersama, berbicara ringan, dan berbagi cerita. Mereka tahu bahwa kebersamaan di waktu-waktu seperti ini bisa sedikit meredakan beban yang ada dan memberikan ketenangan batin bagi Dinda. Kita akan kuat, Dinda. Ini semua akan lewat, kata Noviati, meyakinkan putrinya meskipun hatinya sendiri penuh dengan kecemasan. Dinda hanya mengangguk, meskipun matanya terlihat sedikit sembab. Ia merasa lebih tenang ketika melihat orang tuanya berusaha tetap kuat dan saling mendukung. Meskipun tidak ada kepastian tentang masa depan mereka, keluarga ini memutuskan untuk tetap mengutamakan ikatan batin dan ketenangan rohani selama Ramadan. Malam-malam Ramadan menjadi waktu yang berharga untuk mereka, untuk memanjatkan doa dan bersyukur atas segala nikmat yang masih ada. Tanpa henti, Noviati dan Andi berdoa agar diberikan ketabahan, kelapangan rezeki, dan kesehatan. Mereka yakin, dengan terus berusaha dan mendekatkan diri kepada Tuhan, segala cobaan akan bisa mereka lalui dengan baik. Walaupun masa depan mereka belum jelas, keyakinan pada takdir dan usaha yang terus-menerus menjadi pegangan utama mereka. Dalam kesulitan ini, mereka menemukan kedamaian melalui ibadah dan kebersamaan, percaya bahwa Tuhan akan selalu menunjukkan jalan bagi mereka. Hari demi hari berlalu,
Dan meskipun situasi mereka tak kunjung membaik, Noviati dan Andi mulai merasa adanya kedamaian dalam keteguhan hati mereka. Meski tak ada jaminan bahwa keadaan akan segera membaik, mereka merasa bahwa menyerah bukanlah pilihan. Kehidupan mereka, meskipun penuh ketidakpastian, tetap memiliki tujuan yang jelas, memberikan yang terbaik untuk Dinda dan diri mereka sendiri. Di tengah keterbatasan dan kecemasan yang terus mengganggu, mereka memutuskan untuk bertahan. Mereka tahu bahwa tidak ada yang bisa memastikan kapan mereka akan keluar dari krisis ini, tetapi mereka percaya bahwa setiap usaha mereka akan membawa hasil. Mencari pekerjaan baru, memulai usaha kecil, dan tetap berpegang pada iman adalah cara mereka untuk tetap bertahan hidup dan menghadapi tantangan ini. Pada suatu sore, setelah seharian mencari peluang pekerjaan dan mengatur rencana keuangan, Noviati dan Andi duduk bersama di ruang tamu. Dinda yang baru saja pulang sekolah duduk di sebelah mereka, mendengarkan percakapan orang tuanya. Noviati mulai membuka pembicaraan, mencoba untuk menguatkan mereka semua. Kita tidak tahu kapan ini akan berakhir, Andi. Tapi kita nggak bisa terus terpuruk. Kita harus terus berjuang demi Dinda dan demi masa depan kita, ujar Noviati dengan tegas meskipun suaranya terdengar berat. Kita harus tetap yakin bahwa sesuatu yang baik akan datang. Andi, yang sejak awal berusaha menunjukkan sikap tenang, mengangguk. Aku setuju, Vi. Kita nggak bisa hanya menunggu keadaan berubah. Kita harus berbuat sesuatu, apapun itu. Meskipun jalan kita mungkin tidak mudah, aku yakin kita bisa melaluinya bersama. Mereka saling berpandangan, merasakan semangat yang sama meskipun situasi mereka semakin sulit. Bagi Noviati dan Andi, bertahan bukan berarti pasrah. Itu adalah tentang mencari kesempatan, berusaha sekuat tenaga, dan tidak pernah berhenti berjuang. Mereka ingin Dinda merasakan keyakinan itu, bahwa meskipun hidup tidak selalu adil, mereka akan selalu berusaha memberikan yang terbaik. Dinda, kata Andi, menatap putrinya dengan penuh harap, kami mungkin belum bisa memberikan yang kalian harapkan sekarang, tapi kami janji akan terus berusaha. Ini mungkin bukan waktu terbaik, tapi kita akan melewati ini bersama-sama. Dan kami akan mencari jalan untuk memberikan yang terbaik untukmu, Nak. Dinda hanya bisa mengangguk, meskipun mata beningnya menahan air mata yang hampir tumpah. Ia tahu bahwa orang tuanya sudah berusaha sekuat tenaga. Terkadang, ia merasa cemas dan takut akan masa depan. Tetapi ia juga tahu bahwa selama mereka bersama, mereka bisa menghadapinya. Dalam keheningan malam itu, Noviati dan Andi merasa semakin yakin dengan keputusan mereka untuk bertahan. Mereka tak tahu apa yang akan datang ke depan, tetapi mereka percaya bahwa dengan kerja keras, doa, dan ketekunan, mereka bisa melewati cobaan ini. Mereka tak akan menyerah begitu saja, karena mereka tahu perjuangan mereka adalah untuk masa depan Dinda dan untuk kehidupan yang lebih baik bagi mereka semua. Setelah berbulan-bulan mencari pekerjaan dan berusaha untuk tetap optimis, akhirnya Noviati menerima sebuah tawaran yang sangat dinanti. Sebuah perusahaan kecil yang bergerak di bidang yang sedikit berbeda dengan yang ia kerjakan sebelumnya, menawarkan posisi yang sesuai dengan keahlian Noviati. Meskipun gaji yang ditawarkan jauh lebih rendah dibandingkan yang ia terima di PT Tekstil, ia tahu ini adalah kesempatan yang tidak bisa dilewatkan. Pada pagi hari yang cerah, Noviati duduk di meja makan dengan surat tawaran pekerjaan di tangannya. Ia menatap surat itu sejenak, merenung. Gaji yang lebih kecil, status yang berbeda, dan lingkungan kerja yang jauh lebih kecil daripada tempat sebelumnya, membuatnya merasa ada rasa malu yang menggelayuti hatinya. Tetapi saat ia melihat Andi yang sedang menyeduh kopi di sampingnya, dan Dinda yang sibuk dengan pelajarannya, ia tahu ini adalah langkah yang harus diambil. Apa yang harus kita lakukan, Vi? Tanya Andi, melihat raut wajah istrinya yang tampak berpikir keras. Noviati menghela napas, lalu menjawab dengan suara tegas. Ini mungkin bukan pekerjaan yang ideal, Andi, tapi aku harus mulai dari sini. Kita butuh penghasilan, dan ini kesempatan yang datang setelah lama menunggu. Andi mendekat, menaruh cangkir kopi di meja, lalu memandang Noviati dengan penuh pengertian. Aku paham, Vi. Ini memang bukan pilihan terbaik, tapi ini adalah langkah pertama untuk keluar dari kesulitan ini. Kami akan berjalan bersama, apapun itu.
Noviati merasa sedikit lega mendengar dukungan Andi. Ia tahu bahwa tidak ada jalan pintas menuju keberhasilan. Dan dalam kondisi seperti ini, memulai dari yang kecil adalah langkah yang bijak. Meskipun tidak ada jaminan bahwa pekerjaan baru ini akan memberikan stabilitas jangka panjang, setidaknya ia bisa memulai kembali dan menunjukkan pada dirinya sendiri bahwa ia masih bisa berdiri, meskipun setelah kehilangan pekerjaan yang sudah ia geluti selama lebih dari 2 dekade. Pada hari pertama di pekerjaan baru, Noviati merasa cemas. Lingkungan yang jauh berbeda dari tempat ia sebelumnya bekerja membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Tetapi ia memutuskan untuk menanggalkan semua perasaan itu dan fokus pada pekerjaan yang ada di hadapannya. Ia tahu bahwa untuk membangun kembali hidupnya, ia harus menghadapi kenyataan dan tidak takut untuk memulai dari bawah. Setelah beberapa minggu, meskipun gaji yang diterima tidak sebanyak yang dulu, Noviati merasa puas. Ia mulai merasa diterima di tempat kerja barunya, meski banyak hal yang harus ia pelajari. Dan yang terpenting, ia merasa kembali berguna dan mampu memberikan kontribusi, meskipun dalam kapasitas yang lebih kecil. Di malam hari, setelah pulang kerja, ia sering berdiskusi dengan Andi tentang apa yang terjadi di kantor. Mereka berbicara tentang tantangan baru yang ia hadapi, dan bagaimana mereka berdua bisa menyesuaikan hidup dengan keadaan yang sekarang. Andi terus memberikan dukungan dan terus mengingatkan Noviati bahwa ini hanyalah awal dari perjalanan panjang mereka untuk kembali berdiri. Dinda juga mulai merasa lega melihat ibunya mulai bekerja kembali. Meskipun mereka masih berada dalam ketidakpastian, ia merasa ada harapan di depan sana. Dan Noviati, meskipun harus menghadapi kenyataan pahit, tidak pernah berhenti berusaha, karena ia tahu ini adalah bagian dari perjuangannya untuk memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Penawaran pekerjaan ini, meskipun tidak sempurna, adalah titik awal bagi Noviati untuk kembali bangkit. Ia belajar untuk menerima kenyataan dan berfokus pada langkah-langkah kecil yang dapat mengarah pada perubahan yang lebih besar di masa depan. Setelah beberapa bulan penuh tekanan, keluarga Noviati merasa semakin dekat. Meskipun beban berat terus menghantui mereka, hubungan antara Noviati, Andi, dan Dinda semakin terikat. Tidak ada yang mudah dalam perjuangan ini. Namun mereka belajar bahwa dalam kesulitan, kekuatan keluarga adalah fondasi yang tak tergoyahkan. Setiap malam, setelah seharian, bekerja dan berusaha memenuhi kebutuhan hidup, mereka berkumpul bersama di ruang tamu. Andi dan Noviati saling berbagi cerita tentang hari mereka, tentang pekerjaan, tentang pencarian peluang baru, dan tentang harapan yang tak pernah padam. Dinda, meskipun masih muda, mulai lebih banyak berbicara dan mendengarkan, merasakan betapa pentingnya peran mereka satu sama lain. Pada suatu malam, setelah makan malam sederhana, Andi memulai percakapan. Kita mungkin belum mendapatkan semua yang kita inginkan, tapi lihat kita sekarang. Kita masih ada bersama, kan? Noviati, yang duduk di sebelahnya, tersenyum pelan. Betul, kita masih bisa berbicara satu sama lain, masih bisa tertawa. Meskipun kadang kesulitan datang begitu berat, kita tahu kita punya satu sama lain. Dinda, yang biasanya lebih pendiam, kali ini membuka mulut. Aku sering merasa khawatir tentang masa depan, tapi aku tahu kalian selalu berusaha yang terbaik untukku. Terima kasih, Ayah Ibu. Kata-kata Dinda terasa seperti angin segar bagi Noviati dan Andi. Mereka tahu bahwa keputusan memulangkan Dinda dari pesantren adalah keputusan yang sulit, namun kini mereka menyadari bahwa keputusan itu justru mempererat hubungan mereka. Dinda merasa lebih dekat dengan mereka, lebih mengerti perjuangan orang tuanya, dan lebih siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Dinda, kami akan selalu ada untukmu, kata Andi, menatap putrinya dengan penuh kasih. Tidak ada yang lebih penting dari keluarga ini. Kita akan bersama-sama, apapun yang terjadi. Noviati menambahkan dengan tegas, betul, kita semua kuat, dan kita akan tetap bersama. Ini hanya ujian, dan kita pasti bisa melewatinya. Dengan kata-kata itu, mereka berdua saling menggenggam tangan, merasakan kenyamanan yang hanya bisa diberikan oleh keluarga. Tidak ada uang yang bisa menggantikan rasa saling mendukung ini. Tidak ada kesulitan yang terlalu berat jika mereka tetap berdiri
bersama. Kepercayaan diri mereka mulai tumbuh kembali. Meskipun hari-hari terasa melelahkan, mereka tahu bahwa selama mereka tetap bersama, mereka bisa menghadapi apapun yang datang. Momen-momen sederhana seperti ini, di mana mereka hanya duduk bersama, berbicara tentang masa depan, ternyata menjadi sumber kekuatan terbesar dalam hidup mereka. Malam itu, Noviati merasa ada sedikit cahaya yang muncul di ujung terowongan yang gelap. Ia merasa semakin yakin bahwa meskipun hidup seringkali tak berjalan sesuai rencana, mereka memiliki sesuatu yang lebih berharga, satu sama lain, dan dengan kekuatan keluarga, mereka akan mampu menghadapi apapun yang datang di hari-hari mendatang. Dinda mencoba beradaptasi dengan kehidupannya yang baru, namun tidak mudah. Kehidupan di rumah tidak seperti di pesantren, tempat di mana ia terbiasa dengan rutinitas yang ketat dan teman-teman yang selalu mendampinginya. Kini, ia harus menghadapinya seorang diri, di tengah keluarga yang sedang berjuang. Meskipun rumah mereka penuh dengan kasih sayang, ada kekosongan yang Dinda rasakan. Kekosongan yang berasal dari perasaan kehilangan akan lingkungan pesantren yang telah menjadi rumah kedua baginya selama ini. Hari-hari Dinda di rumah terasa sangat berbeda. Ia masih merasa terasing dari teman-temannya yang masih tinggal di pesantren, meskipun mereka saling berkomunikasi lewat pesan singkat. Namun, tidak seperti dulu, saat ia bisa berbagi cerita tentang segala hal tanpa ragu, kini ia merasa ada jurang, pemisah antara dirinya dan mereka. Teman-temannya masih sibuk dengan kegiatan pesantren, sementara Dinda harus menjalani kehidupan yang berbeda, jauh dari kebiasaan lama. Ada rasa kesepian yang perlahan menyusup ke dalam hatinya. Ia merasa berat untuk mengungkapkan perasaan ini kepada orang tuanya. Noviati dan Andi sudah cukup terbebani dengan kondisi keuangan dan perubahan besar dalam hidup mereka. Dinda tahu, meskipun mereka tidak pernah mengungkapkan kata-kata tersebut, orang tuanya berharap ia bisa menerima kenyataan ini dengan lapang dada. Jadi, Dinda berusaha keras untuk tidak menunjukkan kesedihannya. Ia lebih memilih untuk tersenyum dan berbicara dengan optimisme palsu ketika berada di hadapan Noviati dan Andi. Suatu hari, setelah berhari-hari tidak menghubungi teman-temannya, Dinda memutuskan untuk menelepon salah satu sahabatnya, Yuni. Mereka berbicara ringan tentang kegiatan sehari-hari dan kabar di pesantren. Namun, di akhir percakapan, Yuni bertanya, "Dinda, kamu baik-baik saja di rumah? Kok jarang sekali kabar?" Dinda terdiam sejenak, merenung. Ia ingin sekali berkata jujur, bahwa ia merasa terasing dan kesulitan beradaptasi. Namun, ia hanya bisa menjawab dengan suara pelan, "Iya, aku baik-baik saja. Cuman sedikit berbeda di sini, tapi aku bisa lewatinnya kok." Namun, di dalam hatinya, Dinda merasa berat. Ia tahu bahwa ia harus menanggung perasaan ini seorang diri. Setidaknya untuk sementara waktu, ia tidak ingin menambah beban orang tuanya yang sudah sangat terbebani dengan segala masalah yang mereka hadapi. Setiap malam, sebelum tidur, Dinda berdoa dalam hati, memohon agar Tuhan memberi kekuatan untuk melalui masa-masa sulit ini. Ia juga berharap bisa segera kembali ke pesantren, melanjutkan pendidikannya seperti yang direncanakan sebelumnya. Namun, di sisi lain, Dinda tahu bahwa keluarganya sedang berjuang, dan ia harus beradaptasi dengan situasi ini. Keputusan orang tuanya untuk memulangkannya dari pesantren masih terasa berat bagi Dinda, namun ia menyadari bahwa mereka melakukannya demi kebaikan mereka semua. Meskipun terasa tidak adil, Dinda juga tahu bahwa inilah kenyataan yang harus diterima. Meski segala sesuatunya terasa berbeda, Dinda bertekad untuk terus berusaha menjalani hari-harinya dengan sebaik mungkin. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak membiarkan kesedihannya menghancurkan semangatnya. Keadaan ini mungkin tidak akan berlangsung selamanya, dan suatu saat nanti, ia berharap bisa kembali ke pesantren dan melanjutkan pendidikan yang sudah ia impikan sejak lama. Dinda tidak membiarkan kesulitan yang ia alami menghalangi mimpinya untuk melanjutkan pendidikan. Meskipun perasaannya masih terombang-ambing oleh kenyataan bahwa ia tidak lagi tinggal di pesantren, ia bertekad untuk terus maju. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk mengubah nasibnya adalah dengan belajar lebih giat, meski situasi di rumah jauh berbeda dengan yang ia harapkan. Setiap hari, Dinda mulai menata ulang hari-harinya. Pagi hari,
ia bangun lebih awal dan mulai belajar untuk mempersiapkan ujian yang akan datang. Ia menghabiskan waktu berjam-jam mengerjakan soal-soal dan membaca buku pelajaran yang dibawa pulang dari pesantren. Dinda tahu, tidak ada waktu untuk bermalas-malasan. Ia harus berusaha lebih keras untuk meraih tujuannya. Andi, meskipun sibuk dengan usahanya yang masih dalam tahap awal, selalu mendukung Dinda. Kami tahu kamu bisa, Din. Jangan biarkan semua ini membuatmu menyerah. Kami ada di sini untukmu, kata Andi suatu malam saat melihat Dinda duduk di meja belajar dengan mata yang mulai lelah. Noviati, meski kesulitan dengan situasi keuangan dan pekerjaan, juga selalu memberikan semangat. Kamu harus tetap fokus pada tujuanmu, nak. Jangan biarkan apapun menghentikanmu, ujar Noviati dengan senyum yang terkadang dipaksakan, namun penuh arti. Dinda mendengar kata-kata mereka, dan meskipun ia tahu bahwa keadaan keluarganya tidak mudah, semangat yang diberikan, orang tuanya memberi kekuatan baru. Ia semakin giat belajar, memanfaatkan setiap kesempatan untuk mempersiapkan ujian dan mencari peluang untuk mendapatkan beasiswa. Meskipun tidak ada jaminan, Dinda berusaha untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa jalan menuju masa depan yang lebih baik dimulai dari usaha keras yang ia lakukan hari ini. Di malam hari, ketika semua orang tidur, Dinda sering duduk sendiri di ruang tamu, mempersiapkan materi ujian. Walaupun rasa rindu akan teman-temannya di pesantren sering datang, Dinda tahu bahwa keputusan untuk kembali ke rumah adalah demi masa depan mereka semua. Ia tidak bisa berhenti di sini. Ia harus menemukan cara untuk bangkit, untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, dan membantu keluarganya keluar dari kesulitan ini. Dinda mulai mencari informasi tentang beasiswa kuliah, mengunjungi berbagai situs pendidikan, dan berbicara dengan kakak-kakak tingkat yang sudah memasuki perguruan tinggi. Ia ingin meyakinkan dirinya bahwa meskipun ia harus melewati masa yang sulit, ada peluang di luar sana yang menunggunya. Dinda berusaha untuk tetap percaya bahwa suatu saat nanti, usaha kerasnya akan membuahkan hasil. Di tengah segala keterbatasan yang ada, Dinda tidak pernah merasa putus asa. Ia tahu bahwa impian untuk kuliah dan meraih masa depan yang lebih baik tidak akan tercapai jika ia berhenti berusaha. Maka ia terus berjuang, menggenggam harapan untuk masa depan yang lebih cerah, dan bertekad untuk membuat orang tuanya bangga. Andi tidak bisa tinggal diam, hanya mengandalkan pencarian pekerjaan yang penuh ketidakpastian. Setelah beberapa minggu, mencari lowongan kerja tanpa hasil yang memuaskan, ia akhirnya memutuskan untuk mencoba memulai usaha kecil-kecilan dari rumah. Ia memilih untuk menjual produk makanan rumahan, sesuatu yang sederhana, namun memiliki potensi pasar di sekitar lingkungan. Ide itu muncul setelah ia melihat banyak tetangga yang lebih memilih makanan rumahan ketimbang makanan cepat saji. Andi pun memutuskan untuk memanfaatkan keahlian Noviati dalam memasak, yang sudah terbukti lezat dan disukai banyak orang. Mereka mulai dengan membuat berbagai jenis kue, camilan, dan makanan ringan yang bisa dijual langsung ke tetangga atau dijajakan di pasar-pasar kecil sekitar rumah. Awalnya, usaha ini hanya bertahan dengan sedikit keuntungan. Andi dan Noviati bekerja keras, meskipun pendapatan yang diperoleh tidak bisa langsung mengimbangi gaji Noviati di perusahaan sebelumnya. Namun, meskipun pendapatannya kecil, Andi merasa ada semangat baru yang muncul dalam dirinya. Ia merasa bahwa setidaknya, mereka tidak hanya duduk menunggu keadaan berubah, tetapi mencoba untuk melakukan sesuatu yang positif. Dari yang kecil dulu aja, kita coba lihat. Kalau ada yang suka, bisa kita kembangkan nanti, kata Andi dengan penuh harapan saat mereka berdiskusi tentang cara untuk memasarkan produk mereka. Meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti harga bahan baku yang kadang naik, waktu yang terbatas, dan permintaan yang belum terlalu stabil, Andi merasa bahwa usaha ini memberikan rasa percaya diri yang lebih besar. Ia merasa bahwa, meskipun usahanya masih sederhana, setidaknya mereka memiliki kontrol atas masa depan mereka. Mereka tidak lagi bergantung pada perusahaan atau orang lain. Di malam hari, setelah lelah bekerja seharian, Andi duduk di meja makan, memikirkan cara-cara baru untuk mengembangkan usaha kecilnya.
Ia mulai berpikir tentang memperkenalkan produk mereka ke media sosial agar bisa menjangkau pelanggan yang lebih luas. Sementara Noviati, meskipun ia kelelahan karena harus menangani urusan rumah tangga dan mendukung Dinda yang sedang fokus belajar, selalu memberikan semangat pada Andi. Kita akan coba terus. Semua ini adalah langkah kecil yang akan membawa kita lebih baik, sayang, kata Noviati sambil menyajikan secangkir teh hangat untuk Andi. Meski hasilnya belum besar, Andi merasa jauh lebih baik. Ia merasa bahwa ada harapan baru dalam dirinya, meskipun masa depan masih penuh ketidakpastian. Setiap langkah kecil yang mereka ambil memberi Andi kekuatan baru untuk terus maju, walaupun terkadang berat. Namun, ia tahu bahwa usaha yang konsisten dan tekad akan membawa mereka ke arah yang lebih baik. Meskipun keuangan keluarga mereka belum sepenuhnya pulih, ada sedikit sinar harapan yang mulai muncul. Usaha kecil Andi yang menjual makanan rumahan mulai menunjukkan hasil. Lambat laun, beberapa tetangga dan pelanggan tetap datang kembali untuk membeli produk mereka, meskipun masih dalam jumlah terbatas. Andi merasa senang, walaupun keuntungan yang didapatkan belum besar, namun setidaknya mereka bisa mengurangi ketergantungan pada tabungan mereka yang semakin menipis. Sementara itu, Noviati juga mulai merasakan manfaat dari pekerjaan barunya. Setelah beberapa minggu mencari, ia akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai asisten supervisor di sebuah perusahaan tekstil yang lebih kecil, namun memiliki prospek yang cukup baik. Meskipun posisi yang dipegang tidak sebesar saat ia bekerja di PT Tekstil, pekerjaan ini memberikan stabilitas pendapatan yang sangat dibutuhkan. Noviati pun berusaha keras untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Rekan-rekannya cukup ramah, namun tentu saja ada banyak hal baru yang perlu ia pelajari. Ini bukan pekerjaan yang mudah, tapi setidaknya kita punya penghasilan yang lebih. Pasti sekarang, kata Noviati kepada Andi di suatu malam, setelah pulang kerja. Ia merasa lelah, namun juga lega, karena pendapatan bulanan sudah kembali masuk, meski masih jauh dari yang ia dapatkan sebelumnya. Keuangan mereka yang semula sangat tertekan kini mulai sedikit pulih. Pemasukan dari usaha Andi dan pekerjaan Noviati mulai memberi mereka sedikit ruang untuk bernafas. Namun, mereka sadar bahwa untuk benar-benar keluar dari masa sulit ini, mereka harus terus bekerja keras dan mengelola keuangan dengan bijak. Andi, yang awalnya merasa pesimis tentang masa depan usaha kecilnya, kini mulai merasa lebih optimis. Ia bahkan mulai berpikir untuk menambah variasi produk, seperti memasak makanan sehat dan catering kecil untuk acara keluarga di lingkungan mereka. Meskipun masih banyak tantangan, ia merasa bahwa bisnis kecil ini bisa berkembang lebih jauh. Di sisi lain, Noviati semakin terbiasa dengan pekerjaan barunya, meski terkadang masih merasa cemas tentang stabilitasnya. Ia berusaha untuk tetap fokus pada kualitas pekerjaannya, sambil terus belajar dan berkembang di lingkungan baru. Meskipun mereka belum bisa mengembalikan semua yang hilang dalam waktu singkat, kedua suami istri ini merasa lebih kuat. Setiap hari yang dilalui membuat mereka semakin yakin bahwa meskipun tidak ada jalan yang mudah, langkah demi langkah mereka bisa kembali berdiri tegak. Tidak apa-apa, kita mulai dari awal lagi. Yang penting, kita tidak menyerah, kata Noviati dengan tegas suatu malam setelah berbicara panjang lebar dengan Andi. Keuangan mereka belum sepenuhnya pulih, namun mereka merasa lebih optimis dan siap menghadapi tantangan berikutnya. Dalam hati mereka, ada keyakinan bahwa dengan ketekunan, mereka bisa melewati masa-masa sulit ini. Semakin hari, usaha kecil Andi semakin berkembang. Ia mulai mendapat lebih banyak pelanggan yang kembali datang, dan meskipun keuntungan masih terbatas, mereka merasa cukup lega. Beberapa pelanggan mulai merekomendasikan produk mereka kepada orang lain, dan Andi pun memanfaatkan kesempatan itu untuk memperluas jaringan. Setiap hari, usaha makanan rumahan itu sedikit demi sedikit menunjukkan peningkatan. Di sisi lain, Noviati mulai menyesuaikan diri dengan pekerjaan barunya. Walaupun masih banyak tantangan di tempat kerja, ia merasa lebih percaya diri. Dengan dedikasi dan sikap profesionalnya, Noviati berhasil memperlihatkan kualitas kerjanya, dan dalam beberapa bulan, ia mendapatkan sedikit pengakuan dari atasan. Meskipun bukan posisi yang sama seperti sebelumnya, ia merasa puas bisa memberikan yang terbaik dalam kondisi yang sulit. Dinda, yang sebelumnya terkejut dengan keputusan orang tuanya untuk memulangkannya dari pondok pesantren, kini mulai menemukan keseimbangan.
Meskipun ia harus beradaptasi dengan perubahan hidupnya, Dinda semakin bersemangat untuk mengejar cita-citanya. Ia tidak ingin terpuruk dan fokus pada belajarnya untuk ujian akhir tahun. Keinginan untuk melanjutkan kuliah semakin membara di dalam dirinya. Dinda tahu, dengan perjuangan dan ketekunan, ia masih memiliki kesempatan untuk meraih impian tersebut. Bu, Ayah, aku akan belajar lebih giat. Aku nggak akan sia-siakan kesempatan ini, kata Dinda suatu malam, berbicara dengan penuh tekad setelah menyelesaikan pelajaran malamnya. Noviati dan Andi tersenyum mendengar kata-kata Dinda. Mereka melihat semangat dan tekad anak mereka yang semakin membara. Keluarga mereka mulai merencanakan masa depan dengan lebih optimis. Meskipun hidup tidak lagi seperti dulu, ada harapan baru yang tumbuh. Semua rasa cemas dan ketakutan perlahan tergantikan dengan keyakinan bahwa dengan kerja keras dan doa, mereka bisa melalui setiap tantangan yang datang. Kalau kita semua berusaha, pasti ada jalan. Ini belum berakhir, kata Andi, menyemangati keluarga mereka. Malam itu, meskipun hidup masih jauh dari sempurna, keluarga ini merasakan kedamaian dan harapan yang baru. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, tetapi mereka tidak lagi takut menghadapi masa depan. Setahun berlalu sejak keputusan berat yang mereka ambil. Noviati, Andi, dan Dinda telah melewati banyak tantangan dan rintangan, namun mereka tidak pernah menyerah. Mereka belajar untuk terus beradaptasi, berjuang, dan bekerja keras, meskipun terkadang rasa lelah dan kekhawatiran datang menghantui. Usaha makanan rumahan Andi kini semakin berkembang. Tidak hanya karena pelanggan yang terus berdatangan, tetapi juga karena Andi berhasil mengembangkan variasi produk yang lebih kreatif dan sesuai dengan selera pasar. Keuntungannya masih terbilang kecil, tetapi stabil, dan Andi merasa semakin percaya diri. Dari usaha kecil tersebut, ia mulai membangun jaringan yang lebih luas, bahkan mendapat kesempatan untuk memasok produk ke beberapa kafe lokal. Di sisi lain, Noviati semakin menyesuaikan diri dengan pekerjaan barunya. Setelah beberapa bulan penuh, perjuangan dan pembelajaran, ia akhirnya mulai mendapatkan pengakuan atas kinerjanya. Beberapa proyek yang ia tangani berjalan dengan baik, dan perlahan atasan mulai memberikan tanggung jawab lebih besar. Walaupun pekerjaan ini tidak sama dengan yang ia lakukan di PT Tekstil, yang merasa lebih fleksibel dan lebih dihargai, Noviati belajar bahwa kesabaran dan usaha tidak pernah sia-sia. Dinda, yang kini telah berhasil melewati ujian akhir dan diterima di universitas impiannya, merasa bangga dengan pencapaiannya. Meski perjalanan pendidikan sempat terhenti sejenak, ia tidak menyerah. Dinda mendapat beasiswa penuh untuk melanjutkan kuliah di bidang yang ia minati, dan itu memberi harapan baru bagi keluarga mereka. Suatu sore, setelah Dinda mendapatkan kabar baik tentang beasiswa yang diterimanya, keluarga ini berkumpul bersama. Mereka duduk di ruang tamu kecil, menikmati teh hangat sambil berbicara tentang masa depan. Andi dan Noviati melihat Dinda dengan penuh kebanggaan. "Kami bangga padamu, Dinda. Kamu sudah menunjukkan betapa besar semangatmu untuk meraih impian," kata Noviati sambil tersenyum. Dinda tersenyum malu, namun matanya tampak berbinar. "Ini bukan hanya karena aku. Ini karena semua doa dan dukungan kalian. Terima kasih sudah selalu ada untukku." Andi mengangguk. "Kita semua sudah melalui banyak hal. Ini baru permulaan. Jangan pernah berhenti bermimpi dan terus bekerja keras." Mereka semua tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Namun mereka juga tahu bahwa dengan ketekunan, kerja keras, dan dukungan satu sama lain, mereka telah membuka pintu kesuksesan mereka sendiri. Tak ada lagi ketakutan akan masa depan, karena mereka telah belajar untuk menghadapi setiap tantangan dengan kepala tegak. Hari itu, mereka menyadari bahwa keluarga, kesabaran, dan keberanian adalah kunci untuk meraih masa depan yang lebih baik. Mereka tidak lagi merasa terhimpit oleh masa lalu atau ketidakpastian. Sebaliknya, mereka merasa siap untuk melangkah maju, membuka pintu-pintu kesuksesan yang lebih besar.